Perkenalkan, nama saya Yeswayu Sirai, NPM 18600-215 dari kelompok 17, ingin membuat video peradilan semu yang diasuh oleh Ibu Deborah SHMH dengan perkara pidana putusan nomor 1192 pidana titik B garing 2020 garing Pengadilan Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tempat duduk yang ada di dalam persidangan. Di belakang saya ada hakim ketua beserta hakim anggota sebelah kiri dan sebelah kanannya hakim anggota. Di sebelah kanan saya ada kursi panitera, di depan sebelah kanan saya ada kursi penuntut umum, di depan saya ada kursi pemeriksaan, di depan sebelah kiri saya ada kursi penasihat hukum, dan di samping kiri saya ada kursi terdakwa. Bentar dulu, Cok. Lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan kronologis tindak pidana nomor 1192 garis miring pidana biasa garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Medan. Bermula pada hari Sabtu 18 Januari 2020 sekira pukul 11 WIB, saksi korban Elfrida Borutogatoro pergi berbelanja ke warung. Saksi ini baru siombing dan setibanya saksi korban di warung tersebut. Kemudian saksi Heni Siombing bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan, "Iya, apa pernah suamimu menghadiri anak orang? Atau pernah kau berkelahi sama suamimu? Gimana yang sebenarnya?" Lalu saksi korban menjawab, "Gak ada yang berkelahi sama suamiku. Dari mana yang dapat kabar itu?" Dan saksi Heni Boru Sumbing menjawab, "Dari Tika Saragi, dan dia menyuruh aku menyampaikan sama Eda." Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saksi korban menemui Tika Boru Saragi yang menyebarkan berita tersebut. Di mana rumah Tika Boru Saragi berada? Di depan rumah saksi korban. Tibanya saksi korban di rumah Tika Boru Saragi, lalu saksi korban bertanya kepada Tika Boru Saragi dengan mengatakan, "Memang betul ada yang bilang sama Bos Siombing kalau suamiku pernah mengambil anak orang?" Lalu Tika Boru Saragi menjawab, "Mana ada aku bilang gitu? Dia yang menambah-nambahi itu. Panggil aja dia kemari." Lalu tidak berapa lama suami Tika Boru Saragi pulang ke rumah dan langsung marah-marah kepada saksi korban dengan berkata, "Apa? Suruh suamimu keluar. Suamimu yang bermasalah." Dan saksi korban menjawab, "Gak ada urusanmu sama aku. Ini urusan mama." Dan selanjutnya suami Tika Boru Saragi pergi dengan mengendarai sepeda motornya. Kemudian saksi korban pergi memanggil saksi Heni Boru Siombing ke rumahnya untuk mengajak ke rumah Tika Boru Saragi dengan tujuan untuk memperjelas perkataannya yang disampaikan tersebut. Lalu saksi korban dari Heni Boru Siombing pergi ke rumah Tika Boru Saragi, dan setidaknya di rumah Tika, saksi korban menyuruh Tika untuk memperjelas omongannya. Namun Tika Boru Saragi menyangkalnya dan mengatakan tidak ada mengucapkan kata-kata seperti yang diucapkan saksi Heni Boru Siombing pada saksi korban. Kemudian saksi korban melihat terdakwa dan suami Tika datang beriringan dengan mengendarai sepeda motor, dan ketika saksi korban hendak menerangkan kembali, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam, dan saksi korban berkata, "Ito, aku gak urusan sama mu Ito. Ini urusan mama. Jadi nggak usah ikut campur." Lalu terdakwa langsung menampar saksi korban sambil berkata, "Kok lantem kali kau?" Selanjutnya terdakwa memukul kepala saksi korban dan menarik saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke tanah. Lalu terdakwa menyeret-nyeret saksi korban. Bahwa saksi korban merasa keberatan atau atas kejadian tersebut, kemudian saksi korban membuat laporan ke Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan visum rekortum dari Rumah Sakit Estomihi nomor 12 garis miring Rumah Sakit Umum titik E garis miring 1 garis miring 2020 tanggal 18 Januari 2020 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa Dr. Latifah Harhab, dan pada hasil pemeriksaan kedapatan vital sig kesadaran
cm garis miring tekanan darah titik 2 120 per 80 mm Hg, Pols titik 2 20 kali per 2 menit. Pols titik 2 20 per menit. Status lokalisata bengkak paha kening sebelah kanan dengan ukuran 2 kali 3 cm. Luka gores pada kening sebelah kiri dengan ukuran 1 kali 1 cm. Luka lecet pada jari jempol kaki kanan dengan ukuran 0,2 kali 0,3 cm. Luka lecet pada jari jempol kaki kiri dengan ukuran 0,2 kali 0,2 cm. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Oke. Baiklah, di sini saya akan membacakan berita acara persidangan perkara pidana dengan nomor 1192 strip pidana titik B strip 2020 strip PN Medan. Proses persidangan atau agenda. 1. Sidang pertama, Rabu 27 Mei 2020. Agenda pembacaan surat dakwaan. Dalam sidang pertama, penuntut umum menjelaskan belum bisa menghadapkan terdakwa dan mohon sidang ditunda. Untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum menghadapkan terdakwa pada sidang selanjutnya, kemudian hakim ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 pukul 14.00 WIB, lalu sidang ditutup. 2. Sidang kedua, hari Rabu 3 Juni 2020. Agenda pembacaan surat dakwaan. Dalam sidang kedua, terdakwa telah hadir dan berada di rutan Tanjung Pusta Medan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 dan surat edaran Kementerian Keundang. Maka persidangan dilakukan secara telekonferensi. Hakim ketua memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa memiliki hak untuk dan didampingi oleh penasihat hukum. Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh penasihat hukum dan siap pada persidangan ini. Penasihat hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pelopor Keadilan, berkantor Jalan Busi nomor 2A Medan. Selanjutnya, pembacaan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM titik 261 strip EOH titik 2 strip 04 strip 2020 oleh penuntut umum. Terdakwa melalui penasihat hukumnya akan mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum. Kemudian hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu 10 Juni 2020 pukul 14.00 WIB dengan perintah kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari sidang yang telah diterapkan, lalu sidang ditutup. 3. Sidang ketiga, Rabu 10 Juni 2020. Agenda membacakan keberatan terdakwa atau eksepsi. Dalam sidang ketiga, sidang tetap dilakukan secara telekonferensi dengan dihadiri penuntut umum di Pengadilan Negeri Medan dan terdakwa di rutan Tanjung Pusta dan didampingi oleh penasihat hukumnya dengan penjagaan yang baik. Hakim ketua lalu mempersilakan terdakwa untuk membacakan keberatannya. Atas pembacaan keberatan terhadap terdakwa, penuntut umum menyatakan akan mengajukan pendapat dan mohon sidang ditunda. Untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum mengajukan pendapat, hakim ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu 17 Juni 2020 pukul 14.00 WIB. Kepada penuntut umum untuk menghadap terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, lalu sidang ditutup. 4. Sidang keempat, Rabu 17 Juni 2020. Agenda pembacaan tanggapan penuntut umum. Dalam sidang keempat, persidangan tetap dilakukan secara telekonferensi dengan dihadiri penuntut umum di Pengadilan Negeri Medan dan terdakwa di rutan Tanjung Pusta Medan dalam keadaan bebas serta didampingi oleh penasihat hukumnya. Akan tetapi penjagaannya yang baik, hakim ketua lalu mempersilakan penuntut umum untuk membacakan tanggapannya terhadap eksepsi terdakwa. Selanjutnya hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 4 Juni pukul 14.00 WIB untuk memberi kesempatan kepada majelis hakim menyusun putusan atas keberatan terdakwa terhadap surat dakwaan, lalu sidang ditutup. 5. Sidang kelima, Rabu 24 Juni 2020. Agenda putusan selah. Dalam sidang kelima, persidangan tetap dilakukan secara telekonferensi dengan dihadiri oleh penuntut umum Pengadilan Negeri Medan dan terdakwa di rutan Tanjung Pusta Medan dalam keadaan bebas serta didampingi oleh penasihat hukumnya yang dalam penjagaan yang baik. Hakim ketua menyatakan bahwa agenda atau berita acara sidang hari ini adalah putusan atas keberatan dari terdakwa. Selanjutnya, hakim ketua mengucapkan putusannya. Dalam putusan menyatakan menolak eksepsi terdakwa.
memerintahkan kepada penuntut umum agar pemeriksaan dilanjutkan dan menetapkan biaya perkara ditangguhkan sampai dengan putusan hakim. Setelah pembacaan putusan, hakim memberi kesempatan kepada penuntut umum menghadirkan saksi-saksi. Hakim kemudian menunda sidang sampai hari Rabu 1 Juli 2020 pukul 14.00 WIB dengan perintah kepada penuntut umum untuk menghadap terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, lalu sidang ditutup. 6. Sidang ke-6, Rabu 1 Juli 2020. Agenda pemeriksaan saksi dari penuntut umum. Dalam sidang ke-6, sidangan masih dengan persidangan yang lalu, namun dengan agenda yang berbeda. Sesuai dengan agenda, hakim ketua memerintahkan kepada penuntut umum untuk mengajukan barang bukti yang diajukan adalah satu buah CD yang berisikan rekaman penganiayaan. Selanjutnya, penasihat hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi. Barang bukti yang diajukan adalah satu buah CD yang berisikan rekaman penganiayaan. Selanjutnya, penasihat hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa dan mohon sidang ditunda. Untuk memberi kesempatan kepada penasihat hukum, terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan terdakwa. Hakim ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 pukul 14.00 WIB dengan perintah kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup. 7. Sidang ke-7, Rabu 8 Juli 2020. Agenda pemeriksaan saksi terdakwa. Dalam persidangan ke-7, persidangan dilakukan secara telekonferensi yang mana terdakwa berada di rutan Tanjung Gusta Medan dan didampingi oleh penasihat hukumnya. Hakim ketua memerintahkan penasihat hukum terdakwa menghadirkan 2 saksi dan pemeriksaan terdakwa. Setelah pemeriksaan saksi, hakim ketua melanjutkan pada pemeriksaan terdakwa. Setelah pemeriksaan saksi dan terdakwa, penuntut umum dan terdakwa mengatakan cukup dan tidak mengajukan apapun. Lalu hakim ketua menyatakan pemeriksaan selesai. Hakim ketua menyatakan acara berikutnya adalah tuntutan pidana dan menunda menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 pukul 14.00 WIB dengan perintah kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, lalu sidang ditutup. 8. Sidang ke-8, Rabu 15 Juli 2020. Agenda tuntutan pidana. Dalam persidangan ke-8, persidangan masih sama seperti persidangan sebelumnya dilakukan secara telekonferensi dengan dihadiri penuntut umum di Pengadilan Negeri Medan dan terdakwa di rutan Tanjung Gusta Medan dalam keadaan bebas serta didampingi oleh penasihat hukumnya, akan tetapi dalam penjagaan yang baik. Sesuai dengan pernyataan hakim ketua bahwa agenda sidang hari ini tuntutan pidana dari penuntut umum. Selanjutnya penuntut umum membacakan tuntutan pidana yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP dalam dakwaan tunggal dan menjatuhi dan pidana penjara selama 1 tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaan dan mohon sidang ditunda. Untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa mengajukan pembelaan, hakim kedua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu 22 Juli 2020 pukul 14.00 WIB dengan perintah kepada penuntut umum untuk menghadap terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, lalu sidang ditutup. 9. Sidang ke-9, Rabu 22 Juli 2020. Dalam persidangan 9, persidangan masih sama yaitu secara telekonferensi. Namun sidang hari ini ditunda sesuai dengan penjelasan dan permohonan penuntut umum yang menyatakan tidak bisa menghadapkan terdakwa dalam persidangan dan memohon untuk menunda dan memberi kesempatan pada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa pada sidang selanjutnya. Kemudian hakim ketua menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Selasa 28 Juli 2020 pukul 14.00 WIB dengan perintah kepada penuntut umum untuk menghadap terdakwa pada hari sidang yang telah ditentukan, lalu sidang ditutup. 10. Sidang ke-10, Selasa 28 Juli 2020. Agenda pembacaan pembelaan terdakwa atau pledoi. Dalam persidangan dihadiri oleh penuntut umum di Pengadilan Negeri Medan dan terdakwa di rutan Tanjung Gusta Medan dalam keadaan bebas serta dampingi oleh penasihat hukumnya. Akan tetapi dalam yang baik, sidang dilakukan secara telekonferensi. Hakim ketua menyatakan bahwa hari ini acara sidang pembelaan dari terdakwa. Terdakwa membaca pembelaannya dan dalam pembelaan terdakwa penasihat hukum memohon pada majelis hakim untuk mengadili perkara ini seadil-adilnya dan menjatuhi hukuman seringan-ringannya untuk terdakwa oleh karena perbuatannya untuk selama terdakwa berada dalam tahanan dan menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara seringan-ringan terhadap pembelaan terdakwa. Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya. Kemudian hakim ketua menyatakan pemeriksaan ditutup dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin 3 Agustus 2020 pukul 14.00 WIB dengan perintah kepada penuntut umum untuk menghadapkan terdakwa pada sidang selanjutnya, lalu sidang ditutup. 11. Sidang ke-11,
3 Agustus 2020. Agenda pembacaan putusan. Sidang dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait. Hakim Ketua menyatakan agenda hari ini adalah pembacaan putusan yang berbunyi mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Riwaroyet Syaan atas alias Royet Iqbal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah CD yang berisi rekaman CCTV dikembalikan pada korban saksi Elfrida Boruto Gatorok. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara jumlah Rp5.000. Kemudian Hakim Ketua memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya dan setelah itu menutup sidang. Sekian dan terima kasih, sidang ditutup.